Shalom, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak begitu pertanyaan yang dilontarkan kepada iman Kristen. Mengapa orang Kristen menuhankan manusia? Kalau mereka punya Allah yang benar, cukup memberikan pengampunan tanpa harus ada yang dikorbankan. Saudara, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berulang kali ditanyakan oleh orang-orang Islam kepada iman Kristen itu sendiri. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam iman kekristenan memang harus ada korban dalam hal penebusan manusia yang berdosa. Karena kenapa? Berhubungan dengan korban ini sudah dilakukan oleh Allah sendiri ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Untuk menutupi keberdosaan mereka, Allah menggantikan pakaian mereka dengan kulit binatang. Bahkan di dalam perjanjian lama banyak sekali menceritakan seseorang yang berdosa, maka dia harus membawa korban untuk penghapusan dosanya di hadapan Allah. Apa yang ada dalam perjanjian lama adalah merupakan bayangan di dalam pendamaian bagi kehidupan manusia. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah menggenapi semuanya itu lewat pribadi Yesus Kristus. Saudara, perlu diingat bahwa untuk menebus kehidupan manusia, harus manusia yang suci. Ketika dalam perjanjian lama manusia berdosa, maka yang dikorbankan adalah harus binatang yang benar-benar tak bercacat dan tidak bercela. Dan hal ini digenapi oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku akan memberikan nyawaku kepada sahabat-sahabatku." Saudara, ini bukan sesuatu hal lelucon. Khususnya bagi orang Islam yang selalu bertanya tentang iman kekristenan. Tujuannya bukan untuk mencari jawaban. Tujuannya adalah hanya untuk menjelek-jelekan iman kekristenan itu sendiri. Nah, di dalam video ini, apologet Kristen Aisyah dan kawan-kawannya memberikan edukasi yang begitu luar biasa. Namun untuk selebihnya teman-teman, tonton video ini sampai selesai dan temukan kebenaran yang hidup di dalamnya. Saya sampaikan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi teman-teman untuk memperoleh video-video berikutnya. Tuhan memberkati. Nah, apa tujuan inkarnasi? Ya, manusia tidak bisa melihat Allah yang roh. Maka Yesus menjadi wakil yang nyata untuk menyatakan karakter Bapa itu sendiri. Yesus menjadi manusia agar ia bisa mati sebagai korban yang sempurna bagi dosa dan kutuk bagi manusia. Mengapa Yesus bukan Bapa? Meskipun Yesus adalah Allah, sehakikat dengan YHWH, ia bukan pribadi Allah ia bukan pribadi Allah Bapa. Nah, ini adalah perbedaan dalam realita pribadi atau realita, bukan dalam hakikat. Nah, perbedaan realita Yohanes 1 ayat 1 atau pribadi dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah atau Bapa, bersama-sama mengimplikasikan dua realita yang berbeda namun satu, namun sehakikat. Dikatakan, saya ulangin sekali lagi ya, firman itu bersama-sama dengan Allah atau Bapa, bersama-sama mengimplikasikan dua mau dikatakan lebih sederhananya dua pribadi atau dua realita ya, yang berbeda namun sehakikat. Nah, pertanyaan, Yesus sering berdoa kepada Bapa, Yohanes 17, yang menunjukkan relasi antar pribadi. Ia juga berkata, Bapa lebih besar daripada aku, Yohanes 14 ayat 28. Nah, dalam konteks posisinya sebagai manusia yang merendahkan diri, bukan dalam esensi ilahinya. Bapa yang kita kenal adalah YHWH, sumber pribadi pertama
atau realita pertama. Firman atau anak, Yesus, pihak yang diutus inkarnasi pribadi kedua. Sedangkan Roh Kudus pribadi ketiga. Mengapa konteks ini sangat penting dalam pembahasan tentang Tritunggal? Satu Tuhan, tiga realita. Ajaran Alkitab tidak mengajarkan bahwa Bapa berubah menjadi anak, lalu menjadi manusia, tetapi firman atau logos yang berinkarnasi sementara Bapa tetap Bapa. Jadi, Yesus harus menjadi manusia agar bisa menjadi perantara antara Allah atau Yahweh yang kudus dan manusia yang berdosa. 1 Timotius 2 ayat yang kelima menegaskan hal demikian. Jika Yesus adalah Bapa, konsep perantara menjadi tidak relevan. Jadi, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia atau daging, sehingga ia bisa merasakan kelemahan manusia, namun tidak berdosa, menjadikannya korban yang sah untuk menebus manusia dari kutuk kematian dosa. Jadi, ringkasannya, Yesus adalah firman Allah Yahweh, firman Yahweh Allah yang berinkarnasi, tetapi secara pribadi ia adalah Allah itu sendiri. Nah, yang berbeda secara realita dengan Bapa, namun satu dalam hakikat keilahiannya. Demikian, bro. Wow, ini pertanyaan saya dapat ayat ini luar biasa ya. Ayat apa ini? Saya bisa jawab ini. Saya bisa jawab ini. Kamu mau jawab dari sisi mana? Ya, aku pernah ini dapat dari apa, ada pendeta Bukan, yang kau mau jawab ini dari Kamu sisi jawab mana? apa, iblis? Kamu jawab apa? Karena saya menjawab ini dari ajaran gereja dan dari dalam Kamu Alkitab. mau jawab Alkitab? saya menjawab ini Bunda Marsha. Saya tidak menyimpang, jawab Bunda apa? Marsha. Jangan takut Bunda Marsha. Diam dulu. Kau belum jawab pertanyaan saya kemarin. Ya, jawab. Bukan menjawab, punya pendapat gitu di Sebentar, teman. Kamu Iya. nanya. Kamu jawab yang benar, bukan menyimpang ini. Nggak ada saya menjawab Ingat ini. nggak pertanyaan saya kemarin? Nah, Ingat nggak pertanyaan saya kemarin? nggak Jangan ingat. Nggak ingat. Kamu ingat dulu di bawah, ya. Nah, Dulu aduh. di bawah. Ingat dulu di bawah. Ya. Ingat dulu. Jangan pura-pura ingat kamu. Ya. Lanjut. kaget loh dia bilang menjelaskan. Oke, silahkan lagi, bro. Kalau Musahi. ditanya Jadi, sama itu nggak inget, tapi mau menjelaskan Alkitabnya orang. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Musahi, ini saya jujur saja Musahi, kalau mungkin kau dengan apologet yang lain kau sudah langsung dituduh bahwa kau adalah bidat. Kalau saya nggak seperti itu, bro. Tapi bagi saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu memacu saya untuk bagaimana saya harus belajar, bagaimana saya harus menjawab berdasarkan konteks Alkitab itu sendiri. Silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hakikat itu adalah awal. Semua ciptaan hanya ciptaan saja yang mempunyai hakikat. Roma 1 ayat 20. Sedangkan yang Maha Tinggi, yang Maha Esa, yaitu Bapa, tidak mempunyai hakikat. Artinya, karena tidak terlihat, tidak terukur, dan tidak terselidiki. Artinya, Bapa dekat yang Maha Tinggi itu tidak mempunyai awal, maka dikatakan tidak mempunyai hakikat. Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Iya, Yesus juga kan mengatakan, 37, Yohanes 1 ayat 18. Yesus juga kan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia adalah, kalau dikatakan pribadi, tapi sering saya katakan realita, ya.
Karena kalau katakan pribadi berarti ada 3 oknum yang berbeda. Saya mengatakan realita. Kenapa demikian? Karena Yesus itu adalah firman, adalah intelektual kecerdasan dari Elohim itu sendiri atau YHWH itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa dia tidak dikatakan Bapa? Kenapa dia tidak bisa menjadi Elohim? Karena dia memiliki dui natur, kemanusiaan. Dia memiliki natur kemanusiaan. Apa tujuan dia memiliki natur kemanusiaan? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tujuan untuk mati, tujuan untuk mencurahkan darah. Untuk apa? Untuk menebus manusia dari kutuk kematian akibat dosa. Jadi yang menjadi manusia sudah pasti itu bukan YHWH. Realita pribadi yang menjadi manusia bukan berarti sudah pasti kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Bagi saya itu adalah penyesatan yang sangat luar biasa. Karena dia menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Kenapa dia tidak dikatakan, kenapa di Alkitab menolak bahwa inkarnasi firman itu adalah Bapa itu sendiri atau YHWH? Karena Bapa itu tidak kelihatan. Bapa itu adalah roh yang tidak bisa terselami dengan akal pikiran atau manusia. Nah, agar dia bisa diselami, dia bisa terselami oleh akal dan pikiran manusia, maka dia turun ke bumi dengan caranya sendiri. Dia mengutus firman-Nya. Kenapa dia bisa mengutus firman-Nya mengambil manusia, rupa manusia, inkarnasi menjadi manusia? Karena dia maha kuasa. Kenapa dia menjadi manusia? Karena yang mau dilakukan penebusan itu adalah manusia. Kalau yang mau ditebus itu adalah pohon, otomatis dia menjadi pohon. Yang mau ditebus itu adalah batu, otomatis dia menjadi batu. Tapi yang ditebus adalah manusia. Maka dia harus menjadi manusia untuk merasakan kelemahan manusia yang tadi sudah saya jabarkan dalam penjelasannya. Gitu loh. Yayasan apa ini? Selamat pagi yayasan. Yayasan Tira. Selamat pagi yayasan Tira. Silahkan mic-nya dibuka Pak Yayasan. Ya, Bu RH, saya izin turun dulu ya. Saya nyimak dari bawah. Oke. Terima kasih. Ya, ya. Kapong. Nanti simak dari bawah. Oh, ini Ya, Pak ya, selalu. Injil. Kapong Paul, apa kabar? Pak Injil, apa kabar? Waduh, baru ketemu Oh, Bro lagi. Injil. Follow Sehat-sehat, dong lanjut, yang lanjut. akun kecil ini. Puji Tuhan, haleluya, sehat-sehat. Iya ya. Gimana kabar Ya. di sana? Puji Tuhan, saya lihat semangat sekali ya di sana. Luar biasa. Iya. Ini aduh. kami mau bergerak besok nih. Doakan. Oke, mantap, mantap, mantap. Ya. Lanjut. Naik. Ini Ya, capek jadi ya istirahat dulu. Ya. Oke, lanjut teman-teman, lanjut. Bagaimana kabarnya, Bro? Bro. Lama sekali baru dirimu muncul di sini. Iya, Jadi gitu Musahi ya. lagi sibuk, Bro. Oh, lagi sibuk. Pertanyaannya, sebelum Yesus inkarnate di Perjanjian Baru, apakah Yesus itu bukan manusia sehingga disebut dalam kemanusiaannya? Apakah Yesus Sebelum punya dia nama sebelum dia inkarnasi, jawabannya itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Dia adalah firman Allah itu sendiri. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Segala Yesus sesuatu dijadikan manusia oleh apa Dia. bukan? Kemanusiaan itu berawal dari saat dia berada di rahim Maria. Bagaimana Bukan dengan kemanusiaan. Kejadian 1 ayat 27? Di apa bunyinya di situ? Yesus menciptakan manusia menurut gambarnya.
Apa yang di Yesus menciptakan di situ? Yesus bicara tentang Yesus itu adalah kemanusiaan. Ya, Yesus menciptakan manusia menurut Tidak ada Yesus menciptakan di situ. Di Kejadian 1 bro nggak ada nama Yesus. Jadi gini ya Tidak teman-teman ada Yesus Kristen menciptakan sebentar. di situ. Gini ya, Bentar, Pak kita Maju. kita Tahan dulu, ini Pak orang Maju. ya orang Kristen Maju. jangan ya. Tahan dulu bro, tahan dulu bro. Nggak ada di situ Yesus menciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 27. Coba kau baca baik-baik di situ. Yesus belum dinyatakan di perjanjian lama, tapi Yesus statusnya Loh, kenapa kamu tadi mengatakan bahwa Yesus menciptakan? Astagfirullah, Musasi ini Islam apa Kristen sih Musasi ini? Musasi kau Kristen apa Islam bang? Kristen. Kenapa pemikiranmu kayak Islam? Yesus ada di perjanjian lama. Otakmu Karena kemana? itu tertulis. Karena Otakmu itu tertulis. kemana? Memang Tertulis Yesus di mana ada. Yesus di perjanjian lama? Astagfirullah, kau ikut botol Kalau bicara gara-gara tentang Islam. Yesus, dengarin ya. Kalau bicara tentang Yesus itu berbicara tentang kemanusiaan. Iya. Karena botol Yesus sekali. itu adalah manusia. Astaga. Kalau kau berbicara tentang firman, firman Allah Coba itu kau yang baca menciptakan Yohanes segala 3 ayat sesuatu. 13. Segala sesuatu itu diciptakan oleh firman. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Tanpa firman Allah tidak bisa menciptakan. Kemudian firman itu diutus ke bumi. Siapa yang bilang setan ini? Hah? Siapa yang bilang? Kayaknya dia bukan bukan Kristen Iya, ini. bukan Kristen ini. Bukan Kristen. Asem ini. Goblok sekali. Selalu membawa Yesus di perjanjian lama itu tolol itu. Itu pemikiran manusia tolol itu. Yesus kok di perjanjian lama itu loh. Goblok sekali. Udah malu sekarang mereka mengaku pengikutnya si bangsat itu udah malu. Oh. Penyusup. Ternyata dia bukan Kristen. Iya, makanya aku curiga ini. Pertanyaannya kelihatan sekali goblok sekali. Kalau ada Kristen kayak Kok gitu tuh goblok. Yesus itu. menciptakan? Iya. Oh, sekali. Salam bro Forbidden. Iya, salam. Harusnya tadi jangan diturunkan teman-teman, biar dikulitin pelan-pelan. Sadis ya. Dikulitin pelan-pelan. Bro Roti, izin ya, saya Ya. tolong ini teman-teman siapa yang bisa bacakan ya Bang Forbidden, tolong aku bisa minta tolong dibacakan Bang, karena saya gadgetnya satu. Tapi saya nggak bisa open cam ya, tapi saya bacakan aja ya. Boleh, silakan. Nah, kenapa aku diturunkan? Kalian takut kan? Matius 26 ayat 28 bro. Matius 26 ayat 28. Kau diam dulu Musasi, kau kampret kau, Yesus perjanjian lama botol kau itu. Jangan ngomong orang botol. Memang ada Yesus perjanjian lama goblok. Kau kan goblok memang gitu loh. Kau Baca bawa-bawa Yesus di perjanjian lama. Kau nggak tahu firman itu apa, goblok sekali kau. Izin Bang Forbidden, Matius 26 ayat 28. Kalau nggak salah itu ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi gini ya teman-temannya, konsep pengampunan dosa orang Kristen itu ini ayatnya. Jadi kenapa Allah itu harus menjadi manusia? Ini ayatnya. Poinnya itu ini, dan ini nggak dipahami umat lain. Kenapa ada Allah harus jadi manusia, harus berdarah-darah, harus metong di kayu salib? Nggak ngerti ini semua ini. Dengar teman-teman Islam ya, ini ayatnya. Ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri. Apa sih maksudnya itu dia menjadi manusia? Seperti yang di Yohanes 1, dia inkarnasi lah, bla 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 bla. Kenapa sih tujuannya? Ini ayat ini. Ini perjanjian. Ya. Kalau kau baca di kitab Imamat, kalau nggak salah Imamat berapa itu ya, nanti dibaca ya. Ini sudah ada perjanjian ketika bangsa Israel ya disuruh untuk menyembelih darah anak domba yang sehat, yang baik, yang bagus, yang murni. Ini poinnya tuh di sini. Digenapi oleh Tuhan Yesus dan sesuai dengan ayat perkataan dia ini. Pengampunan dosa, bukan amal jariah, perbuatan baik, tetek bengek itu enggak. Ini nanti saya panjang bro, saya bisa menjelaskan kaitan antara darah, ya, darah dengan dosa dengan Mesias Juru Selamat. Itu panjang nanti penjelasannya. Dan ini sebenarnya poin utamanya di sini memang terkait dengan darah,
ya, darah kita ini manusia ya, yang tercemar sejak Adam dan Hawa, sehingga Sang Mesias ini harus turun. Untuk apa? Menumpahkan darahnya, memberikan darahnya untuk penebusan dosa. Ini loh poinnya nih. Udah tadi itu bro, saya sudah jelaskan mengapa firman itu harus menjadi daging, menjadi manusia. Ya. Karena untuk menjadi mediator, perantara. Yesus harus menjadi manusia agar bisa menjadi perantara antara Allah atau Yahweh yang kudus dan manusia yang berdosa. Yang tadi saya jelaskan yang ditulis dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Ya, tapi kan bro gak nyinggung tentang darah bro. Bro gak nyinggung tentang darah. Pentingnya darah itu di situ bro. Jadi bukan sekedar manusianya aja gitu loh. Ini teman-teman, permasalahannya si tikus tadi kalau kemana-mana itu terus yang ditanyain. Mau dijelasin sampai dimanapun tetap dia. Berarti kan sudah jelas ngapain kita memberitakan sesuatu ya. Dia itu kan bawa Yesus-Yesus yang lain. Ya kan? Tuhan yang Ya, kita bilang terkutuk itu. Kamu mau kasih Kaget. Saya tuh kaget loh Marsha. untuk apa? Tiba-tiba dia bilang Yesus menciptakan dalam Kejadian 1 ayat 27. Hah? Ya, Waduh. kalau sudah dikasih kesempatan tadi kalian sudah Yang tadi jawab, itu ya? terus sebentar jangan ditutup teman-teman. Hostnya sudah menjawab, teman-teman lain sudah menjawab, ya. Tetap dia bersikuku dengan pemahaman dia, berarti kan sudah ngapain mau dikasih kesempatan lagi, karena di komal-komalan begitu. Kita kan sudah tahu ayatnya di Yohanes itu. Yohanes ya. Sekali Ya, mungkin seorang malaikat membawa Galatia 1 ayat 8. Galatia itu ya. Tapi bukan Injil Kristus ya. Percuma. Terkutuk itu. Malaikat digituin, apalagi si siapa tadi namanya? Ini di mana-mana dia begitu. Musazi. Iya. Sepinter apapun kalian termasuk hostnya, ya, semua yakin teman-teman yang di atas ini sependapat tentang kalau mengikuti Allah Tritunggal itu. Ya. Tapi apapun yang kamu jawab, apapun yang kamu narasikan sama orang model begini akan meninggal. Gitu loh. Ya, lanjut teman-teman. ya, selamat pagi Bang Gergaji. Kayaknya terima telepon itu. Oh, dia bilang Silahkan Forbidden melanjutkan bro. iya, nggak biasanya Bu Marsha ini suaranya kayak kecekek Jibril ya, kecil banget. Ya, tapi saya mau Kadang-kadang dia dicekik sama Jibril itu bro. Kalau dia sudah terlalu darting. suaranya kecil kali, biasanya gede suaranya. Ya, saya mau menambahkan aja sebelum saya balik turun ya. Karena saya mau bekerja. Apa sih? Totole yang mana? Lagi sebentar ya. Nah, ini kecil saya. Ya, jadi kalau kita ngomongin apa ya, penebusan ya, tentu penebusan itu bukan suatu pribadi yang biasa-biasa aja ya. Jadi kalau bisa nggak sih Forbidden misalkan mati untuk menjadi penebus? Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi karena ada syaratnya. Yang pertama harus tidak terbatas. Nah, karena untuk dapat menyediakan penebusan yang tidak terbatas bagi seluruh umat manusia. Nah, juru selamat itu haruslah tidak terbatas. Karena dosa dianggap tidak terbatas karena melawan Tuhan yang tidak terbatas. Nah, ini karena dosa kita kan nggak mengenal dosa besar, dosa kecil, nggak ada. Setiap dosa adalah dosa yang tidak terbatas karena yang kita lawan adalah Allah yang tidak terbatas ya, kecuali Allahnya itu batu ya itulah gitu ya. Yang kedua harus tanpa dosa. Nah, juru selamat itu memang harus bebas dari dosa, karena kalau dia sendiri adalah orang yang berdosa, maka dialah yang butuh juru selamat, bukan dia yang menjadi juru selamat. Yang ketiga haruslah manusia. Pertama, karena manusia
manusialah yang melakukan dosa, maka manusialah yang seharusnya dihukum, menanggung akibat, bukan malaikat atau cacing atau apa makhluk-makhluk lain. Bukan pohon ya atau batu ya. Bukan juga pohon, bukan juga batu yang dicium-cium, enggak gitu. Ya, yang keempat harus fana. Karena upah dosa adalah maut, maka penyelamat itu keempat syarat dari penebus itu hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus, karena Yesus itu tidak terbatas karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, dia itu tanpa dosa. Walaupun dibilang sehakikat dengan kita ataupun sama dengan kita dalam segala hal, tapi ingat, tanpa dosa. Maksudnya tanpa dosa asal dan tanpa melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, Yesus juga manusia. Bukan hanya Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Makanya dia mempunyai kodrat ganda ya, atau bisa dibilang duinatur ya. Yang ketiga, fana, bisa mati dalam kemanusiaannya. Makanya satu-satunya penebus itu hanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Jangankan manusia lain ya. Yes. Jangankan batu atau pohon yang turun gitu ya ke dunia. Manusia lain pun tidak bisa, hanya Yesus satu-satunya penyelamat. Begitu. Betul. Bahkan malaikat pun tidak, tak satu pun. Ya, harus Allah itu sendiri yang menebus atau yang membereskan urusan dosa. Itu loh. Ya. Makanya kita menjelaskan Yesus itu firman Allah, selalu bingung. Forbidden. Iya, iya. Apakah penjelasan jawaban saya tadi menggunakan membuat orang tidak mengerti, bro? Sejauh dia mau belajar atau sejauh dia nggak awam-awam banget ya bisa lah. Nggak bingung lah kalau dia ngerti. Ya, kecuali dia menolak duinatur dan tritunggal. Kalau dia menolak duinatur dan tritunggal, maka penjelasan Bang Ardi itu cuma sampah. Iya. Buat mereka. Betul. Gitu loh. Kalau tanpa ajaran gereja, makanya ajaran gereja ini kan menjelaskan, menjadi pengetahuan minimal ya, pengetahuan minimal. Karena kan kalau Allah kan, karena Allah itu tidak terbatas, maka dia nggak akan bisa masuk sampai kapanpun, tidak akan bisa terselami oleh otak kita. Tapi ajaran gereja itu minimal ya, ajaran gereja dan kitab suci itu minimal memberitahukan atau memperkenalkan Allah itu sebatas apa yang diwahyukan begitu. Jadi ya itulah, kalau menolak kedua itu ya Iya, tidak otoritas terdiri, dan ya. kedua itu ya nggak akan bisa paham sampai kapanpun begitu. Ya. Sebenarnya pengajaran gereja itu ya teman-teman ya, doktrin atau apapun itu ya, itu adalah cara Tuhan supaya kita itu mengenalnya gitu loh. Dengan batas otak kita, paham teman-teman ya? Dengan kemampuan batas otak manusia. Ya. Jadi gereja itu memberi pemahaman kepada kita semua jemaat-jemaat ini, mengenal siapa Allah yang kita sembah ini. Ya, ini loh yang benar gitu loh. Makanya kan Alkitab jelas gitu loh, nggak pernah melenceng satupun siapa Allah itu menjelaskan gitu loh. Alkitab ini sudah sangat-sangat sempurna gitu. Jadi kalau ada agama lain mengatakan, sehingga gereja itu bisa mengeluarkan yang namanya doktrin, ajaran-ajaran, ya sumbernya dari Alkitab. Itu ya teman-teman ya. Karena apa? Alkitab nggak mungkin lepas dari sang firman. Firman Alkitab, firman enggak, itu nggak mungkin lepas itu. Itu berkaitan erat. Makanya kita kenal siapa Allah itu, siapa Yesus itu. Jadi nggak bingung kita orang Kristen, gitu ya teman-teman ya. Itu enaknya. Oke, kita sapa dulu Pak Majus, tahan. Kita sapa dulu Pak Ismail. Apa ini? Ismail Duru 123. Selamat pagi menuju siang, Pak Ismail. Pak Ismail.
Pak Ismail Nduru, selamat pagi. Dibuka mute-nya, Mic-nya, Pak. Mungkin ada yang Mic-nya mute. belum dibuka Pak Ismail. Oke, karena Bapak tidak jawab ya, saya turunkan Pak ya. Bang Abdi, saya mau jawab dulu ini Toronto Marquez ya. Jangan bergantung ajaran gereja, karena ada gereja yang mengajarkan lari dari Alkitab, contoh SSC dan Oneness. Ya, itu bukanlah gereja, karena SSC dan Oneness itu sudah dikutuk oleh gereja. Jadi sorry ya, jangan bilang itu gereja ya. Iya, betul. Nggak setuju saya itu disebut gereja ya. Itu manusianya Naik saja ya. siapa ini Toronto Marquez, naik saja di atas bro. Izin Pak Raffi menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Forbidden. Silahkan Pak Injil. Ya, jadi tadi berbicara tentang syarat seorang juru selamat, menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan bahwa selain dia adalah tak terbatas dan juga dia tak berdosa, ada hal lain yang harus ada pada seorang juru selamat, yaitu dia harus bisa menjadi sesuatu yang lain. Dia harus bisa menambahkan kodrat pada dirinya. Seandainya malaikat itu dijadikan sebagai juru selamat karena dia tak berdosa, bisa menanggung hukuman atau kutukan dosa manusia, tapi ada satu yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat, yaitu dia tidak bisa menambahkan kodrat pada dirinya. Jadi tepat ketika firman Allah itu menjadi manusia, bukan menjelma ya teman-teman ya, dan juga bukan berubah ya, tapi dia menambahkan kodrat kepada dirinya ya, kodrat kemanusiaan. Jadi itu yang kita kenal dengan duinatur. Sudah dijelaskan tadi sama Pak Forbidden bahwa kenapa Sang Firman itu harus menjadi manusia, karena untuk ia dapat menggantikan manusia yang berdosa itu, untuk ia dapat membayar ya hutang dosa manusia itu, maka dia harus menjadi manusia. Karena dalam keadaannya sebagai manusia lah dia dapat dengan sempurna untuk dapat menebus mereka, untuk dapat dia menyelamatkan mereka. Tepat seperti yang dikatakan oleh Yesus, dia katakan sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai ganti tebusan bagi banyak orang. Jadi ini mendasar ya. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh sesembahan lain ya, dari agama lain ya. Dia tidak bisa menjadi manusia. Tetapi di dalam iman Kristen ya, bahwa Allah dapat menjadi manusia. Kenapa? Karena Ia Maha Kuasa. Pertanyaan Maria kepada Gabriel, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sementara aku belum bersuami? Jawaban yang diberikan oleh Gabriel kepada Maria adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagi banyak orang di luar kekristenan seringkali menuduh ya dengan tidak berdasar bahwa kekristenan itu menuhankan manusia. Ya, seakan-akan seorang manusia lalu kemudian diangkat jadi Tuhan, seperti yang seringkali disampaikan oleh Irene Handono ya, yang mengatakan bahwa Yesus dilantik sebagai Tuhan di tahun 325 ketika Konsili Nisea. Nah, ini adalah pemikiran yang betul-betul salah dan terbalik. Kenapa? Karena kebenarannya adalah Sang Firman itu ya, yang adalah Allah, yang bersama-sama dengan Allah, yang ada pada mulanya ya, itu menjadi manusia ya. Jadi manusia mustahil bisa jadi Allah, itu tidak akan pernah bisa. Sekali lagi, manusia menjadi Allah itu tidak akan pernah bisa terjadi. Apapun dan bagaimanapun caranya, tidak akan pernah bisa. Dan itu mustahil. Tetapi bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk menjadi manusia, merendahkan diri. Kalau kita lihat di dalam Filipi 2 teman-teman ya, bahwa sebelum Yesus menjadi manusia, sebelum Yesus ya merendahkan dirinya, sebelum Yesus mengosongkan dirinya
Ya, dia adalah siapa? Rupa Allah yang setara dengan Allah. Dia setara, tidak berbeda. Ya. Jadi dalam hal ini kebenarannya adalah bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi dalam kodratnya sebagai manusia inilah kemudian ia mati di atas kayu salib untuk menanggung dan untuk menjalani seluruh hukuman dosa manusia. Sebab hanya Allah lah juru selamat, ya, dan tidak ada juru selamat selain daripada Dia. Jadi itu yang bisa saya bagikan bagi kita. Makasih teman-teman. Dilanjut. Keren, keren. Iya, betul. Ya. Ini ada tamu ini, Bang Dedru. Selamat pagi Bang Dedru. Salam. Jadi masalah itu ya, kalau sebetulnya Konsili Nisea itu tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi kalau kita lihat prasasti ya, kalau kita ketik aja Google Megiddo inscription, itu jelas di sana dikatakan Yesus Kristus Theo gitu, anak Allah begitu. Jadi betul-betul sudah memang itu ada di suatu gereja ya. Megiddo inscription itu ada sebetulnya di suatu gereja kecil seperti apa ya, seperti tempat orang berdoa begitu. Nah di situ di tegelnya itu tertulis begitu, Yesus Kristus anak Allah. Nah tentu orang sudah pada saat itu menyembah Dia seperti kita menyembah Dia sekarang. Jadi Konsili Nisea itu hanya mengukuhkan apa yang dipercayai oleh orang-orang sebelumnya, bukan diinvensi pada Konsili Nisea, bukan. Nah itu inskripsi Megiddo itu adanya di abad kedua, di abad 2. Jadi salah kalau dikatakan orang itu Yesus diangkat jadi Tuhan di abad keempat. Itu Konsili Nisea tahun 325. Saya rasa memang orang-orang ini tidak punya bukti sejarah gitu loh. Jadi yang dikatakan itu gereja itu punya sejarah gitu. Jadi kalau gereja itu hanya muncul ya ketuhanan Yesus 325, lantas apa yang orang-orang sembah pada abad-abad sebelumnya, kan begitu. Jadi saya rasa karena memang mereka nggak punya fakta sejarah ya begitulah. Akhirnya hanya mereka merebat-rebat saja kalau itu Yesus dijadikan Tuhan di Konsili Nisea, bukan. Ya, jadi tidak ada itu yang omong-omong kosong begitu. Konsili Nisea itu mengukuhkan apa yang dipercayai oleh orang-orang pada abad-abad 2, kan begitu. Nah itu kita bisa lihat misalnya Konsili Nisea itu sebetulnya perkembangan daripada yang disebut dengan iman rasuli, sebetulnya Apostle Creed. Nah itu digunakan orang untuk misalnya dalam pembaptisan. Jadi tidak ada ya, Konsili Nisea itu baru ada di abad ke-325, itu bukan artinya dia itu baru dituhankan di sana, tetapi memang mengukuhkan kembali begitu. Karena dengan jalannya waktu itu ada orang-orang atau ajaran-ajaran yang kurang beres, kan begitu. Ya misalnya Konsili Nisea itu sebetulnya topik utamanya itu adalah Arianisme. Yesus itu dikatakan sebagai pencipta yang diciptakan begitu. Yang pencipta yang awal-awalnya tapi dia dicipta gitu. Jadi itu saya rasa yang menjadi topik utama, bukan ya menjadikan Yesus jadi Tuhan. Ini kan goblokan benar ini si Ariannya. Inilah orang-orang yang nggak sekolah gini bikin pernyataan-pernyataan apa gitu, nggak pernah baca apa-apa gitu. Cuma angan-angan di kamar tidurnya menyebut pernyataan. Saya rasa begitu saja sih. Banyak sekali itu inskripsi yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu yang mau tambahkan. Jadi nggak ada kita Konsili Nisea menjadikan Yesus Tuhan. Itu kan kegoblokan yang nyata saya rasa. Itu aja Bang. Izin teman-teman, dari apa yang disampaikan Pak Dendru ya, bahwa betul itu inskripsi Megiddo itu yang ditemukan itu ya di penjara di Yerusalem itu ya. Iya di dekat di sana ya. Betul. Jadi teman-teman, bahwa dasar iman kita tidak hanya
diteguhkan oleh apa yang dikatakan oleh kitab suci, tetapi penemuan dari arkeologi juga mendukung hal itu. Lanjut teman-teman. Ya, gini ya, itulah umat botol ini nggak ngerti apa konsili. Ya, apa sih konsili? Ya, dikira teman-teman yang botol-botol itu konsili itu hanya karang-karangan untuk mencapai sesuatu tujuan, enggak. Ya, konsili itu menyimpulkan apa yang sudah terjadi dan itu dipakai sebagai acuan untuk gereja mempunyai ajaran. Jadi nggak mengarang-arang lagi. Apa yang sudah ada di zaman sebelumnya, yang sudah pernah terjadi, ya itu dirumuskan. Bisa ya dipahami ya? Dirumuskan, bukan ditambah-tambah di karang-karang baru lagi, enggak. Dirumuskan.